tinggal satu zaman lagi atau kejadian satu lagi ini, niscaya keadilan Nusantara akan terwujud. Leluhur kita Sri Haji Joyoboyo itu menulis ini loh yang akan terjadi di bumi Jawa, bumi Nusantara, bahwasanya mesti melalui zaman baro-baro atau zaman wong Jawa gari separo, Cina landa gari sejodoh. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga Nusantara. Hong wilahing jati nuhune ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salamul ya. Kalau mengamati cerita leluhur Jawa itu, tidak ada kitab yang jelas-jelas terbaca oleh masyarakat Nusantara ya. Seperti kitab Sutasoma, seperti Centini, seperti Wedatama dan sebagainya sekarang nyaris tidak terbaca. Namun cerita-cerita yang pokok di masyarakat itu artinya menjadi tutur rakyat sekarang nyata dan terbukti adanya. Saya akan bercerita bahwa di masyarakat Jawa itu tutur rakyat yang sudah memasyarakat betul, diantaranya adalah ono lakon bedik mangan manggar. Bedik mangan manggar itu adalah buah kelapa, sehingga bedik mangan manggar itu sesuatu yang mustahil. Bedik itu adalah ikan yang kecil lah, taruhlah, yang banyak durinya, ikan bedik itu. Lah itu bisa memakan bunga kelapa atau bunga manggar itu bunga pohon kelapa yang akan menjadi kelapa gitu. Lah bedik mangan manggar diantaranya itu sudah jelas terjadi di mana-mana terjadi banjir yang tidak semestinya, artinya melebihi kapasitas daripada yang sudah, seperti Jakarta juga itu sampai bedik mangan manggar gitu itu terjadi. Lah saya menguraikan bahwa leluhur Jawa ini walau tanpa kitab, taruhlah tidak ada kitab yang disucikan, saya nggak menyinggung ke agama lain ya, yang tidak menyinggung agama yang saya maksud, walau tidak ada kitab yang disucikan, namun di situ telah menjadi tutur rakyat bahwa leluhur kita itu sangatlah waskita. Waskita itu ya ngerti sadurunge ono lan winarah begitu. Sekali lagi, waskita itu sebelum terjadi itu sudah tahu, itu orang yang waskita lah. Beberapa cerita ini ada gambar bisa ngomong, sekarang televisi, terus YouTube, ini juga telah terjadi dan masih banyak lagi yang belum terceritakan oleh anak cucu, karena memang anak cucu sekarang cenderung tidak mau tahu atau kurang memperhatikan kepada angger-anggere leluhur atau arahan daripada leluhurnya itu sendiri, namun cenderung mempelajari alkisah-alkisah dari yang bukan leluhurnya atau paham mancapraja. Lah, setelah saya amati adanya tanah Jawa Kalungan Wesi itu terbukti rel kereta api, adanya bedik mangan manggar, adanya gambar bisa ngomong, ini sudah nyata dan terbukti ya. Terus sekarang jago Padangiring itu diantaranya adalah orang perempuan sekarang kalau yang sudah berkeluarga, yang perempuan itu istrinya suruh ngode di luar negeri atau menjadi TKI ya, lalu yang laki-laki suruh mengasuh anak, diantaranya adalah telah terbukti semua, walaupun tidak tertera dalam kitab yang disucikan, namun telah menjadi tutur rakyat lah. Saya akan memberikan odo-odo yang saya maksud adalah rambu-rambu bahwa hanya tinggal satu lagi ya, hanya tinggal satu yang belum terwujud di tanah Jawa walaupun secara hakikatnya telah terwujud, yaitu adalah wong Jawa ilang Jawane bakal dumadine baro-baro ya. Wong Jawa ilang Jawane sekarang telah nyata bahwa orang Jawa itu jangankan ditanya tulisan Jawa, untuk berbahasa kromo saja sekarang atau superlatif degree atau grammarnya bahasa Jawa ini ternyata kebanyakan sudah tidak tahu ya. Sekali lagi, generasi sekarang alangkah
ironisnya generasi Jawa khususnya atau generasi daerah lain, mungkin Lombok, mungkin Batak, mungkin juga Bugis dan sebagainya atau Dayak, ini rata-rata sudah tidak tahu tata krama atas kedaerahannya gitu. Lah ini merupakan hal yang ironis, namun kelihatannya kita juga santai-santai semua. Lah zaman baro-baro secara prinsip sekarang sudah terbukti, artinya prinsipnya sudah terbelah antara ikut mancanegara atau ikut terhadap keluhuran kita itu sendiri. Lah, inilah yang saya katakan bahwasanya tinggal satu zaman lagi atau kejadian satu lagi ini, niscaya keadilan Nusantara akan terwujud. Sekali lagi, setelah nanti satu kejadian dalam ramalan Jayabaya, oke saja lah kalau menurut saya jangka Jayabaya ya, artinya leluhur kita Sri Haji Joyoboyo itu menulis ini loh yang akan terjadi di bumi Jawa, bumi Nusantara, bahwasanya mesti melalui zaman baro-baro atau zaman wong Jawa gari separo, Cina landa gari sejodo. Sekali lagi, zaman baro-baro itu adalah wong Jawa gari separo, Cina landa gari sejodo. Lah, ini yang belum terjadi menurut saya. Setelah ini terjadi, niscaya tatanan agung Pancasila atau Nusantara menjadi mercusuar dunia, atau dengan kata lain yang menjadi sawat ombal-ambil di tanah Jawa ini, munculnya Sang Ratu Adil atau munculnya Ratu Adil baru akan terwujud. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan tinggal satu lagi ramalan Jayabaya untuk bisa munculnya sang penata bangsa atau Sang Ratu Adil ini adalah terjadinya zaman baro-baro. Lah, lalu kapan dan bagaimana? Ya mari kita amati bersama ya. Sekali lagi, kapan dan bagaimana baro-baro ini akan terjadi? Ya kita amati bersama. Walaupun secara sen atau secara rambu-rambu, saya sendiri sering menyampaikan bahwa ada melalui proses alang-alang wulu geni, ada melalui proses surya petak, ada melalui proses bumi wulu geni, dan sebagainya ini. Jadi intinya saya menyampaikan satu hal yang belum terjadi zaman baro-baro. Wong Jowo garis separo, Cina landa garis sejodo, barulah terwujudnya proses munculnya Ratu Adil. Saya rasa demikian. Terima kasih.